Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Razita Nomirasaki dengan NIM 242545210003 dari Program Studi Pengelolaan Agribisnis. Pada video ini, saya akan mereview mengenai materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah Manajemen Agribisnis dan Usaha Tani. Apa itu manajemen agribisnis dan usaha tani? Yang pertama, itu kita harus mengetahui apa itu agribisnis. Pada pengertiannya, agribisnis merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di dalam bidang pertanian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bidang pertanian di sini itu dapat mencakup hortikultura, peternakan, perkebunan, ataupun perikanan. Agribisnis sendiri itu terdiri dari 4 subsistem utama. Yang pertama ada subsistem hulu. Subsistem ini merupakan subsistem sebagai penyedia sarana dan juga input pertanian seperti pengadaan benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan lainnya. Yang kedua ada subsistem on-farm, di mana kegiatan ini berlangsung di lahan dengan memproduksi produk pertanian. Dan yang ketiga ada subsistem hilir. Subsistem hilir ini berfokus pada pengolahan dan juga pemasaran hasil produk pertanian. Dan yang terakhir ada subsistem pendukung. Segala layanan pendukung yang membantu dalam seluruh aspek subsistem agribisnis yang dapat berupa seperti penelitian, transportasi, ataupun perbankan. Selanjutnya, kita perlu mengetahui mengenai manajemen. Manajemen sendiri memiliki pengertian yaitu suatu proses mengelola atau mengatur suatu kegiatan atau hal lainnya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan dikelola dengan sumber daya yang ada. Jadi, manajemen agribisnis sendiri merupakan kegiatan mengelola atau mengatur usaha di bidang pertanian yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang untuk mencapai tujuan bersama dengan menghasilkan keuntungan. Sedangkan untuk usaha tani sendiri merupakan kegiatan yang berfokus pada produksi hasil pertanian di tingkat petani, yang meliputi perencanaan usaha tani, teknik budidaya, pengelolaan sumber daya, manajemen risiko, dan lainnya. Di dalam manajemen agribisnis sendiri itu terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan dan juga merumuskan strategi untuk mendapatkannya. Tujuan dari kegiatan perencanaan ini yaitu untuk mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi, dan juga memberikan arahan yang jelas bagi organisasi. Mengapa perencanaan itu penting? Alasan utama salah satunya yaitu karena perencanaan merupakan proses awal dari suatu proses manajemen. Jika tidak adanya perencanaan, maka proses manajemen tidak akan terjadi. Jika tidak ada perencanaan, maka tidak adanya pedoman pelaksanaan sehingga akan meningkatkan pemborosan. Perencanaan sendiri itu terbagi dua. Yang pertama itu adalah perencanaan strategis. Yang kedua ada perencanaan operasional. Perencanaan strategis adalah dokumen yang merumuskan arah dan tujuan jangka panjang suatu organisasi. Sedangkan perencanaan operasional merupakan rincian dari perencanaan strategis yang lebih berfokus pada kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan. Sedangkan untuk jenis perencanaan di dalam manajemen agribisnis dan usaha tani sendiri itu terbagi 3. Yang pertama ada perencanaan jangka pendek yang kurun waktunya kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada perencanaan jangka menengah dengan rentang waktu 2-5 tahun dan perencanaan jangka panjang dengan waktu lebih dari 5 tahun. Selanjutnya, kita masuk ke dalam komponen perencanaan di dalam manajemen agribisnis dan usaha tani. Yang pertama, ada perencanaan produksi. Pada perencanaan produksi, kita perlu untuk menentukan komoditas apa yang cocok untuk ditanam, menyusun jadwal tanamnya, dan juga menghitung kebutuhan sarana produksi seperti kebutuhan pupuk, benih, air, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, ada perencanaan keuangan.
Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan pada perencanaan keuangan ini yaitu menentukan sumber modal, apakah itu berasal dari modal sendiri, pinjaman, subsidi, atau yang lain. Lalu, menentukan biaya estimasi produksi dan juga kebutuhan investasi. Lalu, menyusun strategi arus kas agar kegiatan operasional tidak terganggu. Dengan perencanaan keuangan yang baik, maka akan dapat membantu petani dan juga pelaku agribisnis di dalam mengoptimalkan penggunaan modal, mengelola risiko keuangan, serta meningkatkan efisiensi usaha. Selanjutnya itu perencanaan pemasaran. Ini meliputi kegiatan-kegiatan ketika kita mengamati pasar yang akan dijadikan tujuan untuk penjualan dari hasil produksi. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Pada perencanaan pemasaran ini, kita perlu untuk menentukan target pasar dan juga segmen konsumen. Kita juga perlu menentukan strategi harga, distribusi, dan juga promosi, serta menjalin kemitraan dengan para distributor. Yang terakhir itu ada perencanaan risiko. Pada perencanaan ini, kita perlu untuk menganalisis atau mengidentifikasi hal-hal yang kemungkinan akan menjadi penghambat bagi usaha pertanian kita sehingga dapat dikelola atau dikurangi. Selanjutnya, setelah proses perencanaan, kita masuk dalam proses pengorganisasian dalam agribisnis dan usaha tani. Pengorganisasian sendiri merupakan proses mengatur sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dengan melibatkan berbagai elemen. Pengorganisasian di dalam agribisnis sendiri itu memastikan bahwa koordinasi yang baik antar aspek produksi, distribusi, dan juga pemasaran yang nantinya akan meningkatkan efektivitas operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan dari pengorganisasian ini yaitu untuk mengefisiensikan sumber daya dan juga meningkatkan produktivitas. Untuk jenis struktur organisasi sendiri itu terbagi 3. Yang pertama yaitu struktur fungsional. Struktur fungsional ini merupakan jenis struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan fungsi spesifik masing-masing individu, seperti fungsi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, ataupun produksi, yang memungkinkan adanya spesialisasi dan juga efisiensi dalam pekerjaan, namun dapat membatasi komunikasi antar departemen. Proses pengorganisasian itu terdiri dari penentuan tugas utama dan juga pembagian tanggung jawab, serta membangun komunikasi yang efektif antar sesama. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi pengelolaan produksi dalam manajemen agribisnis dan usaha tani. Apa itu produksi? Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan untuk pengelolaan produksi sendiri merupakan aktivitas pengendalian terhadap kegiatan produksi untuk mencapai efisiensi dan juga efektivitas untuk mencapai tujuan bisnis. Dan tujuan dari pengelolaan produksi ini yaitu untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan daya saing dengan pesaing lainnya, dan juga meningkatkan kualitas produk. Di dalam produksi sendiri itu memiliki jangka waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Jangka waktu produksi itu terbagi 2. Yang pertama ada short run atau jangka pendek, di mana input variabel itu dapat disesuaikan, sedangkan input tetap itu tidak dapat disesuaikan. Dan untuk jangka waktu produksi jangka panjang atau long run, itu input variabel maupun input tetapnya itu dapat diubah dan disesuaikan sesuai kebutuhan perusahaan. Di dalam produksi juga ada teknik-teknik yang bisa diterapkan. Di antaranya yang pertama yaitu intensifikasi, di mana kita mengoptimalkan input yang ada untuk memaksimalkan hasil produksi. Yang kedua ada diversifikasi produk, di mana kita dapat membuat produk-produk turunan dari hasil produksi pertanian tadi. Lalu ada ekstensifikasi, di mana kita dapat meningkatkan hasil usaha dengan mengoptimalkan kapasitas produksi. Lalu juga ada otomatisasi dan juga mekanisasi, di mana kita dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan juga menghemat mungkin dari segi biaya dengan cara menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada di dunia pertanian.
Di dalam melakukan kegiatan produksi, kita juga harus mengetahui dan juga mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Manajemen risiko di dalam produksi agribisnis itu dapat kita lihat misalnya pada risiko cuaca, di mana kita dapat menanggulanginya dengan adaptasi dengan iklim serta menggunakan teknologi pertanian presisi. Setelah itu, untuk pengendalian hama dan penyakit, kita dapat menerapkan sistem pengendalian terpadu. Jika terjadi resiko fluktuasi harga di pasaran, maka yang bisa kita lakukan salah satunya yaitu penguatan strategi pasar dan juga melakukan diversifikasi produk, sehingga dapat memperluas area pasar dan juga tidak terlalu terpengaruh terhadap harga. Dan yang terakhir, terkait regulasi dan juga kebijakan, maka kita sebagai pelaku usaha wajib untuk mematuhi standar yang ada. Sekian video dari saya. Semoga ini dapat menjadi manfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.